seperti warga negara itu adalah salah satu kecacatan besar dari program strategis nasional ini. Kalau kita mau segi dari perspektif Undang-Undang Dasar, yang saya sadar betul Mbak Bibit pasti mengurai hal yang sama. Bayangkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu sudah mulai dengan teks yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan pendekatan azas kekeluargaan. Pertanyaan besarnya, di mana sifat perekonomian dengan sebagai usaha bersama? Bersama siapa? Atas azas kekeluargaan yang mana? Keluarga siapa? Keluarga Pak Zaidi dulu yang ada di wilayah tanah beliau, atau keluarga Pak Mulyono kan? Keluarga bisa macam-macam. Jadi pendekatan konstitusional saja di titik awal merencanakan gagasan PIK 2 ini sudah bermasalah. Belum kalau kita menggunakan pendekatan pasal 33 yang lain, ya, misalnya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya lagi, rakyat siapa? Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang disebutkan oleh Pak Said Didu menguasai perekonomian kita? Atau rakyat yang kemudian secara politik telah menyumbang ratusan miliar dana untuk kepentingan politik kelompok tertentu? Maksud dibentuknya pasal ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, kalau kemudian program strategis nasional itu tidak strategis bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dia bukanlah sesuatu yang konstitusional. Dia pasti inkonstitusional. Nanti tadi sempat diceritakan soal bagaimana laut dibatasi, diberi pagar. Nanti kalau cerita soal pasal 28H, ya, soal betapa lingkungan hidup harus baik, jadi tempat tinggal yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia, ini juga jadi masalah. Belum lagi kalau kita bicara pasal-pasal hak. Pasal-pasal hak, pasal 28 jenisnya banyak sekali di Undang-Undang Dasar itu memberikan jaminan tidak hanya untuk sekedar setiap orang, tetapi juga jaminan bagi setiap warga negara. Bayangkan pilihan kalimatnya, setiap warga negara berhak untuk hidup. Nah, kalau tanah-tanah bisnis itu kemudian diperuntukkan untuk segelintir orang, sudah pasti ini tindakan-tindakan yang melanggar hak orang, hak setiap warga negara. Pertanyaan besarnya, kok bisa negara mengabaikan konstitusinya? Kok bisa pemerintahan tidak baca Undang-Undang Dasar dan kemudian menentang Undang-Undang Dasar? Saya punya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah sesuatu yang ada di diri orang. Orang tahu kebutuhannya dan pasti itu dibicarakan di Undang-Undang Dasar. Lalu kenapa tidak ada kesadaran pemerintahnya? Sederhana, pemerintahannya punya kepentingan yang lain. Ya, daripada membela Pak Said Didu, lebih bagus yang membela saya di bisnis pemilu kemarin. Ibadah saya jelas, ya. Peduli apa dengan Pak Said Didu dan seluruh warga negara Indonesia? Kalaulah perspektif seperti itu ada di kepala, maka seluruh kebijakan bernegara pasti bertentangan dengan undang-undang. Pasti. Bayangkan berapa banyak warga negara yang jual beli tanahnya tidak berimbang, tidak patut, ada dampak lingkungan hidup yang rusak. Lembaga negara mana saja yang kemudian bicara? Nah, saya tidak melihat teman-teman Komnas HAM nyaring bicara soal ini. Saya tidak lihat
ada yang bicara soal kebutuhan lingkungan hidup, Kementerian KLH misalnya teriak soal potensi bahaya lingkungan hidupnya. Kita tidak melihat sesuatu yang kemudian potensi mengganggu hajat hidup orang banyak kemudian dipertanyakan bersama-sama. Jadi kita termasuk bersyukur ya, ada orang-orang seperti Pak Said Didu yang berteriak nyaring menyadarkan kita bersama agar kemudian hak-hak bersama diperjuangkan. Walaupun mungkin sebentar lagi beliau akan dipenjara. Insyaallah Kak. Tidak apa-apa Pak. Dalam perjuangan itu pilihannya menang atau dipenjara. Saya yakin Pak Said Didu tidak sendirian. Memenjarakan Pak Said Didu itu berarti memenjarakan ratusan, mungkin jutaan orang. Kan kemarin sudah dapat pelajaran tuh. Publik diam-diam dipukulin terus, disakitin terus, tiba-tiba bak-bak ya, bergerak menyerang seluruh simpul-simpul politik ada di Republik dan belum berhenti. Kemarin Garuda Biru, September lambangnya Garuda Hitam. Itu mengindikasikan satu hal yang sangat penting menurut saya. Coba Anda bawa satu dari kami, Anda rasakan bagaimana pergerakan kami. Dan saya tidak terbayang kalau kemudian kesadaran orang bahwa apa yang dirasakan oleh warga negara yang ada di PIK 2 itu juga berdampak kepada hak kami, kepada lingkungan hidup kami, kepada kelayakan keluarga kami, kepada hak kami untuk berekonomi. Lalu tiba-tiba mereka marah dan kemudian bergerak. Saya tidak terbayang, ini siklusnya bisa simultan. Kemarin ada teman-teman mengatakan ini kebiasaan aku bicara, tapi mikrofonnya jauh terus. Kalau senior saya yang di ujung itu udah pas bicara. Dan beliau bersedia menggantikan Pak Said Didu. Saya pikir apapun ya, hari ini kalau kita tidak bergerak bersama, suatu waktu kita akan merasakan dampaknya ke kita. Kita tidak bisa melihat ya penderitaan sekelompok orang lain sebagai penderitaan mereka. Kita harus menyebut itu penderitaan kami. Dan apa yang terjadi di program-program strategis nasional kan juga kita bisa ketahui ya, di beberapa daerah itu jadi masalah. Saya ingat Komodo ya jadi masalah. Di daerah sini juga sudah dikuasai pebisnis dan menjadi objek pariwisata. Dan tadi satelit Jakarta yang dijadikan oleh satu pebisnis Pak Haritanu. Oh, itu. Nah, PIK 2 juga sudah yang besar, dan saya pikir tanah yang dikuasai luar biasa. Saya tidak tahu ya apakah kemudian Jakarta dan sekitarnya begitu penting sehingga kemudian seluruh tanah mau diambil oleh kelompok bisnis tertentu dan nanti ibu kota dipindahkan. Nanti rumusan bisnis itu akan juga ada di seputaran Jakarta. Menariknya, kawasan aglomerasi yang termasuk Pasifik di dalamnya itu kebetulan dikuasai oleh wakil presiden kita ke depan. Menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi bisa menarik juga ini ke depannya akan seperti apa. Dan Jakarta itu adalah kota dengan ratusan triliun uang yang bisa dikelola oleh siapapun, termasuk oleh orang yang nanti akan menguasai kawasan aglomerasi. Jadi ada kepentingan bisnis luar biasa
antara pebisnis dan yang berkuasa, antara kita yang kemudian menonton bagaimana mereka dengan sombong ya, menggunakan kekuasaannya, dan para penguasa yang tidak pernah melihat kita dan kebutuhan kita. Menurut saya, kalau secara konstitusionalnya ini sudah terang benderang, ada problematika. PSN tidak boleh melanggar pasal 33, pasal 28, pasal 28D soal kepastian hukum dan lain-lain, dan tidak boleh merugikan warga negara kita dalam hal dan keadaan apapun. Nah, saya merasa ya, ini juga satu titik penting. Kalau kemudian ini gagal kita perjuangkan, bukan tidak mungkin ini akan berimbas kepada isu-isu yang lain dengan kegagalan-kegagalan. Mari kita buat ini berhasil. Kemarin kalau Garuda Biru bisa berhasil, saya yakin Garuda Hitam juga harus berhasil. Kalau perlu sampai tumbang. Terima kasih.